Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman para pejuang NIP, kita akan melanjutkan pembahasan 50 soal tes wawasan kebangsaan umum bagian kedua atau part kedua. Ini adalah lanjutan dari video part 1 sebelumnya. Simak hingga akhir, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan pada soal 26. Lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga legislatif adalah apakah BPK, KPK, DPR, KY, atau MK? Baik, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum amandemen UUD 45 yang disebut sebagai lembaga tinggi negara hanya terdiri atas DPR RI, lembaga kepresidenan, jadi presiden dan wakil presiden, MA RI, Mahkamah Agung, ya, Dewan Pertimbangan Agung RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Ini sebelum amandemen 45. Nah, bagaimana setelah amandemen UUD 45? Kita tahu amandemen UUD 45 terjadi sebanyak 4 kali dari kurun waktu 99 sampai dengan 2002. Ya, 99, 2000, 2001, 2002. Setelah amandemen UUD 45, lembaga negara terdiri atas, jadi sudah tidak lagi lembaga tinggi atau lembaga tertinggi ya. Kalau sebelum amandemen ada lembaga tertinggi negara namanya MPR. Nah, setelah amandemen semuanya disebut sebagai lembaga negara, yaitu terdiri dari MPR, DPR, DPD tingkat 1 tingkat 2, lembaga kepresidenan, presiden dan wakil presiden, MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial atau KY. Kita perhatikan di sini DPA sudah tidak ada karena sebetulnya DPA pada amandemen keempat itu dihapuskan. Nah, kembali ke soal yang ditanyakan, lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga legislatif adalah lembaga legislatif berarti pembuat undang-undang. Ya, kalau pembuat undang-undang pada lembaga tinggi yang ada di sini berarti yang benar adalah C, DPR. Gitu ya. KY, MK, KY itu muncul setelah adanya amandemen ya. MK juga setelah adanya amandemen. Oke, KPK bukan lembaga tinggi negara, ini jelas bukan. Ini lembaga tinggi negara, ini juga lembaga tinggi negara. Lanjut soal berikutnya, 27. Lembaga tinggi negara yang lahir setelah reformasi terjadi adalah apakah A, MK dan KY, B, KPK dan KY, C, KY dan KPK, D, MK dan DPA, E, KY dan DPA. Oke, kita tahu KPK bukan lembaga tinggi negara. Ini berarti salah ya. Ini jelas salah. DPA itu dihapus setelah amandemen keempat. Ini nggak ada sudah. Jadi yang tepat adalah ya hanya A. Oke, MK dan KY, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Next, nomor 28. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal. Oke, kita buka di bab 3 UUD 45 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Kita lihat di pasal 5 itu ada pasal 5 ayat 2 ya. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi untuk soal ini maka jawaban yang tepat adalah B, 5 ayat 2. Clear ya? Lanjut 29. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 13 ayat 1, duta besar dan konsul diangkat oleh, oke, kita buka pasal 13 ayat 1. Di sini terlihat presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi jawaban yang tepat adalah A, presiden. Sedangkan di sini DPR adalah memberikan pertimbangan pada pengangkatan duta dan penempatan duta. Gitu ya. Jadi yang tepat adalah A, presiden, bukan DPR. Oke, next 30. Fungsi DPR menurut UUD 45 pasal 20A ayat 1 adalah apakah A, yudikasi, pengawasan dan anggaran, B, perencanaan anggaran dan pengawasan, C, eksaminasi anggaran dan perencanaan, D, legislasi anggaran dan pengawasan,
E. Legislasi, anggaran, dan perencanaan. Oke, kita buka pasal 20A ayat 1 dari UUD 45. Ayat 1 menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan berdasarkan amandemen kedua. Oke, berarti tahun 2000 ya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini legislasi ya maksudnya. Oke, lanjut 31. Inti dari isi perjanjian London adalah apakah A. Belanda berhak menduduki Samudra Pasir, B. Inggris berhak atas kerajaan Sunda Kelapa, C. Sunda Kelapa diubah menjadi Batavia, D. Wilayah Sunda Kelapa dibagi menjadi dua yaitu Batavia dan Jayakarta, E. Belanda memperoleh daerah koloninya kembali yang telah dijajah Inggris termasuk wilayah Hindia Belanda. Oke, kita lihat penjelasan berikut. Pada tanggal 13 Agustus 1814 di Eropa ditandatangani perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816 Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Belanda memperoleh daerah koloninya kembali yang telah dijajah Inggris termasuk wilayah Hindia Belanda. Oke, lanjut 32. Land rente yang diterapkan Raffles di Indonesia maksudnya adalah A. Pajak sewa tanah, B. Menguasai seluruh rempah-rempah, C. Hak atas kapal dagang lokal, D. Hak atas menguasai lahan tebu, E. Hak membangun jalur kereta api. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Land rente itu adalah sistem sewa tanah yang merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles pada saat menjadi gubernur jenderal di Indonesia pada masa berkuasanya Inggris di Indonesia setelah Inggris berhasil mengalahkan Belanda. Raffles berkuasa semenjak tahun 1811 hingga 1816. Pada masa pemerintahannya, Raffles menerapkan sistem sewa tanah yang dilatar belakangi keadaan Pulau Jawa yang tidak memuaskan dan tidak memiliki kebebasan berusaha. Jadi, land rente itu maksudnya adalah pajak sewa tanah. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, lanjut 33. Sebelum meninggalkan Indonesia, Raffles memberikan kekuasaan pada apakah A. Cornelis de Houtman, B. Hideyoshi Mamura, C. John Vendel, D. Jenderal de Kock, E. AWS Malabi. Berdasarkan sejarah, pada 1815 Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapat mandat sebagai Gubernur Jenderal di Bencoolen atau kini disebut Bengkulu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. John Vendel. Lanjut 34. Letak perubahan sistem dari pemilu Orde Baru ke pemilu 99 adalah apakah A. Asas pemilu luber menjadi asas jujur dan adil? Salah ya. Ini masih kita sampai sekarang masih ada luber jurdil ya. Kampanye pemilu berbentuk partai menjadi kampanye dialog? Tidak. Sistem pemilu proporsional ke sistem distrik. Nah, ini jawaban yang benar. Sistem pemilu proporsional ke sistem distrik. Kalau kita cek D dan E, penampilan simbol partai menjadi penampilan pribadi calon, jelas tidak ya. Penyelenggara oleh pemerintah kepada komisi independen. Ini salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lanjut 35. Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada perjanjian apakah A. Kalijati, B. Renville, C. Meja Bundar, D. Linggarjati, E. Romroyen. Pada 8 Maret 1942 pagi di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah kepada Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sejak Januari 1942 membuat Belanda kewalahan. Jepang berhasil menguasai Kalimantan, Sumatera, hingga akhirnya Jawa dalam waktu singkat. Penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda dan Letnan Jenderal Ter Potten
yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Jadi jawaban yang tepat adalah Perjanjian Kalijati karena ini terjadi di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Oke, lanjut 36. Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang terjadi pada tanggal 8 Maret 1942, Perjanjian Kalijati ya. Oke, lanjut 37. Pada Perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang yang diwakili oleh tadi disebutkan Jenderal Hitoshi Imamura. Ya, lanjut 38. Perjanjian Kalijati dilaksanakan di tadi sudah disebutkan Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ya, lanjut 39. Pada awalnya pendudukan Jepang di Indonesia disikapi oleh rakyat Indonesia dengan apakah A. optimis dan tangan terbuka, B. konfrontasi, C. dibiarkan saja, D. dicegah dengan peperangan, E. peperangan di daerah-daerah. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Meskipun kedatangan Jepang sama tujuannya seperti Belanda, yaitu ingin menguasai Indonesia, namun Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Alasannya ini. Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah. Jepang melakukan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. 3. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, saudara tua Asia gitu ya, yang datang dengan maksud hendak membebaskan rakyat Indonesia. 4. Adanya semboyan Hako Ichiu, yakni dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Jadi sikap bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang awalnya adalah optimis dan tangan terbuka. Lanjut nomor 40. Salah satu propaganda Jepang untuk mengelabui rakyat Indonesia adalah apakah Jepang memberlakukan Romusa, B. Jepang membuka tambang-tambang baru, C. Jepang membuka lahan perkebunan baru, D. Jepang mengaku sebagai saudara tua Asia, E. Jepang memberikan bantuan kepada rakyat. Jawaban yang tepat adalah D. Ya, salah satu propaganda Jepang adalah mengaku sebagai saudara tua Asia selain gerakan 3A. Oke, lanjut 41. 3 daerah yang berhasil diduduki Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 adalah apakah A. Teluk Banten, Eretan Wetan, Kragan, B. Eretan Wetan, Purbalingga, Semarang, C. Teluk Banten, Kalijati, Tarakan, D. Kalijati, Kragan, Cirebon, E. Subang, Tarakan, Pekalongan. Oke, kita perhatikan penjelasan berikut. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan, Jawa Barat, dan di Kragan, Jawa Tengah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, next 42. Organisasi bentukan Jepang yang terdiri dari pasukan berani mati adalah apakah Seinendan, B. Bakutai, C. Keibunden, D. Heiho, E. Hizbullah. Oke, kita bahas satu persatu. Seinendan disebut juga Barisan Pemuda. Organisasi ini dibentuk pada 9 Maret 43. Anggotanya pemuda umur 14 sampai dengan 22 tahun. Tujuannya adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah air Indonesia. Itu Seinendan, Barisan Pemuda. Berarti bukan ya, ini bukan. Kemudian Keibunden, Barisan Pembantu Polisi. Ini juga bukan ya. Keibunden dibentuk pada tanggal 29 April 43, anggotanya berumur 23 sampai 25 tahun. Tujuannya adalah membantu tugas-tugas kepolisian. Kemudian Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Berarti Heiho juga bukan ya. Pasukan Heiho terdiri dari bangsa Indonesia dan dibentuk pada 2 September 42. Kemudian pada 22 April 43 tentara Jepang mulai melakukan perekrutan. Rata-rata anggota Heiho adalah para pemuda usia 18-25 tahun. Lanjut, Hizbullah, organisasi kepemudaan yang bersifat sukarela. Nah, dalam bahasa Jepang, Hizbullah disebut juga sebagai Kakyo Seinen Teisinti. Jadi organisasi yang didirikan pada 1944, 15 Desember, dan dibentuk setelah Jepang menerima kekalahan secara bertubi-tubi dan membuat keadaan Jepang semakin memburuk. Jadi Hizbullah pun juga bukan. Maka tinggal satu nih, jawabannya adalah B. Bakutai atau Jibakutai, pasukan berani mati ya. Jibakutai adalah salah satu pasukan perang dengan strategi bunuh diri
pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saat itu Jepang sudah terdesak dalam Perang Pasifik. Kemudian Chibakutai dibentuk di Indonesia pada tanggal 8 Desember 44. Ya, hampir sama dengan Hizbullah ya. Bertepatan dengan peringatan 3 tahun Perang Asia Timur Raya. Anggota Chibakutai diperkirakan ada 50.000 orang. Anggotanya mendapatkan pelatihan di Cibarusa, Kabupaten Bogor selama 2 bulan, diawasi oleh Kapten Yanagawa. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk pasukan berani mati adalah Bakutai atau Chibakutai. Lanjut, 43. Maksud dari semboyan Hakaichiu atau Hakoichiu adalah, jelas tadi sudah disebutkan, dunia dalam satu keluarga, dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama. Oke, sedangkan CDE ini adalah 3A ya. Ini adalah propaganda 3A. Lanjut 44. Isi dari propaganda 3A adalah apakah A. Jepang penguasa Asia? Tidak ya. Jepang kawan Asia? Tidak. Jepang saudara Asia? Bukan. B. Jepang raja Asia? Bukan. Jepang kaisar Asia? Bukan. Jepang pemimpin Asia? Ya. C. Jepang cahaya Asia? Betul. Jepang pelindung Asia? Betul. Jepang pemimpin Asia? Oke, jawabannya adalah C. Oke, jadi cahaya, pelindung, pemimpin, gitu ya. Lanjut 45. Propaganda yang paling populer saat pertama kali Jepang menduduki Indonesia adalah apakah Hakoichiu, 3A, Seinindan, Keibundan, pendirian peta. Kalau ini jelas tidak, ini adalah organisasi bentukan Jepang. Hakoichiu bukan ya, tapi yang benar adalah B, 3A, propaganda gerakan 3A tadi ya. Next 46. Pemberontakan pertama dan terbesar dari rakyat Indonesia yang disebabkan kekejaman Jepang dilakukan oleh organisasi A. TKR, B. Laskar Daerah, C. PETA, D. PKR, E. TNI. Jelas ini bukan ya, TNI kan baru saja. Pemberontakan pertama dan terbesar dari rakyat Indonesia yang disebabkan kekejaman Jepang itu terjadi di Blitar, yaitu pemberontakan PETA di Blitar pada tanggal 4 Februari 1945. PETA itu pembela tanah air, ini juga organisasi bentukan Jepang ya, selain Seinindan tadi ya, Seinindan, Keibundan dan seterusnya. Jadi yang benar jawabannya adalah PETA. Lanjut 47. Kebijakan yang dibuat oleh Jepang, yaitu pemerintah daerah dan rakyat wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang, disebut apakah A. Sistem Tonarigumi, B. Sistem autarki, C. Romusa, D. Kerja rodi, E. Monopoli. Oke, simak penjelasan berikut. Yang dimaksud dengan Tonarigumi adalah, kalau dalam bahasa Indonesia, itu kerukunan tetangga, atau sekarang disebut juga rukun tetangga. Jelas bukan ya, jadi ini bukan. Oke, sistem autarki, nah ini kebijakan yang dibuat oleh Jepang di mana rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Jadi yang benar adalah sistem autarki, yaitu B. Nah, sedangkan Romusa itu adalah seperti kerja rodi tapi buatan Jepang ya, pada penjajahan Jepang. Sedangkan kerja rodi itu pada penjajahan Hindia Belanda. Ini sama-sama kerja paksa, tetapi beda zaman penjajahannya. Jadi kalau kerja rodi itu Belanda, Romusa itu Jepang. Oke, lanjut 48. Di bawah ini yang bukan termasuk usaha penunjang kebutuhan perang Jepang adalah apakah pelaksana Kinrohoshi, apakah pelaksana Romusa, apakah pembentukan Tonarigumi, apakah latihan kerja paksa, atau E. pembentukan organisasi golongan tua. Usaha yang dilakukan untuk menunjang perang adalah 1. Pelaksanaan Kinrohoshi atau latihan kerja. Jadi Kinrohoshi itu latihan kerja, ini benar. Pelaksanaan Romusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya, ini benar. Pembentukan Tonarigumi atau organisasi rukun, ini benar. Latihan kerja paksa ini sama juga dengan Romusa. Jadi yang bukan ya, yang bukan maksudnya ya, yang bukan berarti yang salah ya. Yang bukan adalah pembentukan organisasi golongan tua. Jadi jawabannya adalah E. Next 49. Pemberontakan PETA di Blitar dipimpin oleh apakah Supriyadi, Letkol Soeharto, Jenderal Sudirman, Suhud, Latif Hendra Ningrat. Jawaban yang tepat adalah Supriyadi.
Kalau Letnan Soeharto kita tahu ya, Jenderal Sudirman ini revolusi kan, pahlawan revolusi. Jadi setelah kemerdekaan. Kalau pemberontakan peta di Blitar itu kan pada bulan Februari 45 gitu ya. Sedangkan kalau Jenderal Sudirman setelah itu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut, nomor 50. Untuk memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia, maka Jepang melakukan langkah-langkah. Apakah A. Memperdalam pelajaran agama, B. Penggunaan aksara kanji, hiragana, dan katakana di sekolah-sekolah pribumi, C. Membungkuk ke arah timur, D. Membangun puskesmas, E. Membangun pusat pertanian. Saya yakin teman-teman tahu jawabannya, yaitu B. Ya. Adapun untuk memperkuat pengaruh Jepang, diajarkanlah aksara Jepang, kanji, hiragana, dan katakana. Pengajarannya dilakukan di sekolah-sekolah melalui koran nasional yang berbahasa Jepang dan dibukanya kursus-kursus bahasa Jepang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik teman-teman pejuang NIP, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, dukung terus channel ini. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.